Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septianingsih. Saya kuliah di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Saya berasal dari Prodi PGSD, kelas 6B. Dan kali ini kita akan membahas tentang tema hidup rukun. Sebelum memperdalam materi tentang hidup rukun, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai pengertian hidup rukun. Hidup rukun adalah hidup yang nyaman, tentram, dan damai, saling menyayangi dan menghormati antar sesama manusia, tanpa membeda-bedakan antar manusia. Hidup rukun dilakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Baiklah, di sini bentuk-bentuk hidup rukun ada beberapa macam. Yang pertama yaitu rukun keluarga, yang kedua rukun tetangga, yang ketiga rukun warga, yang keempat rukun desa, yang kelima rukun sekolah, dan yang keenam yaitu rukun beragama. Yang pertama yaitu rukun keluarga. Rukun keluarga ini akan menjadi pondasi atau dasar dalam membentuk kerukunan-kerukunan yang lebih besar. Hubungan antar keluarga yang harmonis, saling menghargai, saling memahami, saling melengkapi, merupakan bentuk dari rukun keluarga. Contoh dari rukun keluarga, yang pertama, menghormati keluarga. Dan yang kedua, saling menyayangi antar anggota keluarga. Dan yang paling penting yaitu menjaga rahasia keluarga. Yang kedua yaitu rukun tetangga. Kerukunan tetangga tersebut dapat terlihat dari hubungan saling menghormati di antara tetangga satu dengan tetangga yang lainnya. Rukun tetangga ini dapat ditimbulkan dari perilaku yang saling tolong-menolong, saling menyapa, dan lain sebagainya. Contoh dari rukun tetangga ini, yang pertama yaitu selalu menyapa ketika sedang berpas-pasan. Dan yang kedua, menjenguk ketika tetangga sedang sakit. Dan yang ketiga, tidak menghiraukan adanya perbedaan. Yang keempat, rukun desa. Kerukunan ini terbentuk dengan berdasarkan pembatasan geografis. Meski dalam pandangan hidup yang beraneka ragam, dengan latar belakang di setiap desa atau kampung akan bisa terjalin dengan menghormati dan saling tenggang rasa. Yang kelima yaitu rukun sekolah. Kerukunan ini dapat tercipta karena adanya kesamaan visi dan misi dalam hal pendidikan. Di sini, kerukunan terjadi antar individu karena mempunyai tujuan yang sama, yakni belajar mulai dari tingkat SD, SMP, sampai di perkuliahan. Contoh dari hidup rukun di sekolah yaitu yang pertama, meminjamkan alat tulis pada teman yang membutuhkan. Yang kedua, hormat dan patuh pada guru. Dan yang ketiga, belajar bersama. Dengan teman yang tadinya tidak tahu, dengan belajar bersama akan menjadi tahu. Yang terakhir yaitu rukun beragama. Di Indonesia, banyak beragam agama, adat, dan juga budaya. Dalam membentuk kerukunan antar agama, maka dibutuhkan rasa toleransi yang kuat dan saling menghargai sesama manusia dan tidak saling menjelekkan satu sama lain. Contoh dari rukun beragama antara lain. Yang pertama, tidak mencela agama lain. Yang kedua, bersatu untuk menciptakan kedamaian. Yang ketiga, tidak saling mengganggu dan mengejek. Dan yang keempat, menghormati orang lain yang sedang beribadah. Dan yang terakhir yaitu bersatu untuk menciptakan kedamaian. Dari materi bentuk-bentuk dari hidup rukun, kita akan melanjutkan materi tentang
Manfaat hidup rukun. Manfaat hidup rukun ada beberapa macam. Yang pertama yaitu saling tolong-menolong. Yang kedua, memperluas pergaulan. Yang ketiga, menciptakan keharmonisan. Yang keempat, menciptakan perdamaian. Yang kelima, menghindari pertikaian dan konflik. Dan yang keenam, menciptakan kemakmuran. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.